Saudara sekalian, sesudah pada sesi yang lalu kita sudah mendiskusikan dengan cukup detail mengenai siapakah Kristus sehingga dia layak menjadi korban substitusi, maka kita sampai kepada tahapan atau urut-urutan dari keselamatan itu supaya kita dapat mengerti urut-urutan yang sesuai dengan Alkitab sendiri. Kita diskusikan sekarang dalam seri keselamatan ke-6, urut-urutan dari keselamatan. Apakah urut-urutan dari keselamatan sesuai Alkitab? Saudara sekalian, kita akan membahas satu ayat yang secara eksplisit dan sangat jelas membicarakan mengenai urut-urutan dari keselamatan ini, yaitu dalam Roma 8 ayat 29 dan 30. Dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakannya. Ayat-ayat ini memperlihatkan kepada kita mengenai urut-urutan daripada keselamatan. Kita mulai dari ayat 29, disebutkan di situ semua orang yang dipilihnya dari semula, dipilih Allah dari semula. Mereka juga kemudian ditentukannya dari semula. Jadi orang yang dipilihnya itu ditentukan Allah dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita dipilih dari semula, nanti akan kita diskusikan apa itu, kapan itu dari semula, dan ditentukan dari semula. Jadi dari awal kita sudah ditentukan untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus, yaitu memiliki kemuliaan. Ya, karena Allah tahu bahwa manusia akan memilih untuk berdosa dan kehilangan kemuliaannya, tetapi Allah memiliki rencana untuk mengembalikan kemuliaannya menjadi seperti kemuliaan anaknya. Itulah urut-urutannya, dipilih, ditentukan. Nah, sesudah kemudian ayat 30, pelaksanaannya adalah sesudah mereka dipilih dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka mereka kemudian dipanggilnya. Itu urutannya, sesudah dipanggil maka kemudian mereka kemudian dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakannya. Kita akan diskusikan nanti topik-topik tersendiri. Jadi apa? Urutannya dipilih dan ditentukan, ya, untuk apa nanti kita diskusikan. Lalu kemudian sesudah itu mereka kemudian dipanggil, dan sudah dipanggil mereka akan dibenarkan, dan terakhirnya akan dimuliakan. Dimuliakan ini adalah pada saat kita akan bangkit, kemudian dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, memiliki kemuliaan yang sudah ditentukan dari semula, yaitu kemuliaan seperti Kristus. Jadi ini adalah urut-urutannya, dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Saya sengaja membuat warna berbeda, ya, dipilih dan ditentukan ini warna merah, karena ayat 29 ini memiliki waktu yang berbeda dengan ayat 30. Kita harus perhatikan benar-benar urutannya ini. Jadi bukan dimulai oleh kita, tetapi dimulai oleh Allah sendiri. Dan kapan itu dimulainya? Ya, jadi ayat 29 itu adalah ditetapkan di kekekalan masa lalu. Sementara ayat 30 digenapi dalam hidup kita, yaitu masing-masing orang pilihan Allah. Mari kita lihat ditetapkan dari semula itu kapan? Ya, satu ayat lagi yang penegasan Rasul Paulus dituliskan dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Allah telah memilih kapan? Sebelum dunia dijadikan. Jadi dari semula di sini itu adalah berarti sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah itu memilih kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Sebelum kita diciptakan juga. Sebelum kita lahir. Jadi keselamatan itu bukan lahir daripada manusia, diawali oleh manusia, tapi sudah lahir daripada rencana Allah sendiri yang sudah memilih kita sejak kekekalan. Jadi dipilihnya itu adalah untuk ditentukannya dari semula.
perhatikan ayat Efesus 1:5 juga, menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, ya. Jadi ini adalah dua konsep yang paralel, karena penulisnya adalah satu, yaitu Paulus sendiri, bahwa kita dipilih dari semula, yaitu sebelum dunia dijadikan dan ditentukan atau ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya, memiliki gambaran anaknya. Dan di sini secara jelas anaknya siapa? Oleh Kristus untuk menjadi anak-anaknya, ya. Jadi kita dipilih dan kemudian ditentukan dari semula. Ini nanti yang disebut pro origio. Pro itu sebelumnya, origio itu tempat ditetapkan atau ditetapkan sebelumnya. Itu yang disebut predestinasi, ya. Coba kita lihat konsep ini. Nah, ini ditentukannya dari semula, ini berasal dari kata ini, atau dalam bahasa Inggrisnya predestinate, itu di dalam Yunani itu adalah pro origio. Pro itu adalah sebelumnya, yang sering kita apakan pre atau pra, ya. Origio itu predetermine, ditentukan. Jadi udah ditentukan dari awal. Inilah pro origio, ditentukan dari semula, ditentukan dari awal. Inilah yang disebut predestinate, atau dalam bahasa Indonesia predestinasi. Ya, ini ada. Perhatikan, kita dipilih dan ditentukan untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus atau gambaran anaknya. Kemudian ditentukan dari semula, ya, itu pro origio ini, predestinate itu dipredestinasikan. Jadi ini kata predestinasi itu berasal dari sini. Sayang sekali predestinasi adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang harapan kita, keselamatan kita salah satunya, tetapi ini menjadi momok bagi sebagian orang Kristen yang tidak mengerti, bahkan itu sengaja dibelok-belokkan artinya. Pada sederhana saja, predestinasi itu adalah sebelumnya, destinasi itu tujuan. Jadi tujuan sebelumnya kita sudah ditetapkan. Kita dipilih dari semula sebelum dunia dijadikan, ditentukan supaya kita itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus sendiri. Nah, inilah urutan keselamatan. Jadi keselamatan itu dimulai di kekekalan, bukan di dunia ini saat kita percaya. Kita percaya adalah akibat daripada pemilihan dan penentuan Allah ini. Ya, mari nanti kita akan diskusikan topik-topik ini secara khusus, yaitu pilihan Allah, kemudian nanti apa maksudnya ditentukan atau predestinasi, kemudian apa itu dimaksud dengan panggilan, apa maksudnya dibenarkan, dan apa maksudnya dimuliakan. Kita buat nanti masing-masing satu topik. Nah, jadi mengenai urut-urutan keselamatan ini, kita harus memperhatikan bahwa ada dua aspek besar dari segi waktu daripada urutan keselamatan ini, ya, yaitu di sini saya apakan tanda merah ke belakang, yaitu sebelum penciptaan atau sebelum dunia dijadikan, pastilah sebelum kita ada di dunia ini. Dan kemudian yang biru nanti setelah kita terlahir di dunia ini adalah ayat 30, sementara yang merah adalah ayat 29. Kita harus perhatikan ini benar. Ini ada dua hal yang sangat berbeda waktunya, ya. Jadi waktu kita sekarang ini hanya memenuhi atau sebagai penggenapan daripada apa yang sudah dilakukan Allah pada masa kekekalan. Mari kita lihat detailnya. Jadi sebelum dunia dijadikan, jadi ini saya gambarkan anak bayi, ini menggambarkan bahwa ini dibagi sebelum kita ada dan waktu kita ada, mulai dari kelahiran kita, ya, supaya kita tahu kapan kita mulai diselamatkan. Nah, dipilih dari semula dan ditentukan dari semula itu ada sebelum penciptaan, jadi sebelah kiri warna merah. Dan sementara dipanggil, ya, itu setelah kita terakhir di dunia, nanti sesudah kita besar, suatu saat kita akan dipanggil melalui berita Injil, kemudian kita percaya sehingga kita dibenarkan, lalu kemudian sesudah kita dibenarkan sampai kepada kematian kita, lalu nanti Tuhan akan mempermuliakan kita pada saat kita bersama-sama dengan Dia. Inilah urut-urutan dari keselamatan. Jadi harus diperhatikan bahwa ada dua aspek
dari segi waktu daripada keselamatan itu, aspek sebelum dunia dijadikan, ya, kenapa Tuhan sudah melakukan pilihan dan penetapannya di sini? Karena Tuhan Maha tahu, Dia menciptakan manusia, Dia tahu bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa dan kemudian tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sehingga hanya oleh kasih-Nya yang menentukan orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Itulah jalan satu-satunya bagi keselamatan kita. Kalau tidak ada pilihan Allah untuk menetapkan kita menjadi serupa dengan Kristus, Dia biarkan saja, maka manusia semuanya pasti akan binasa. Karena semua manusia jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Jadi pilihan Allah untuk menetapkan atau menentukan orang-orang pilihannya ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ini adalah satu-satunya pengharapan, satu-satunya jalan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Kalau tidak ada pilihan, tidak ada penentuan dari Allah, maka semua orang di dalam dunia ini tidak akan memiliki keselamatan, ya. Tapi karena Dia penuh kasih-Nya itulah telah menentukan, sehingga dipanggilnya lah orang-orang yang sudah dipilih ini, nanti kemudian orang-orang itu akan percaya dan kemudian dibenarkan. Dan sudah dibenarkan, mereka akan dipelihara sampai pada akhir hidupnya mereka meninggal dunia, dan kemudian pada waktu kebangkitan bersama dengan kebangkitan tubuh nanti, maka kita akan dimuliakan. Ya, inilah urut-urutan dari segi, kalau kita melihat dari segi waktu. Nah, kemudian jadi kita bisa lihat juga dari ayat ini, kita akan melihat suatu pertanyaan penting, apakah keselamatan itu bisa hilang atau gugur? Coba kita perhatikan. Di sini kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus ini semua orang yang dipilihnya dari semula, ya. Jadi kita mulai dari sini ya. Jadi kalau misalnya ini yang dipilih semua orang, yaitu yang 100 orang ya, dipilih dan ditentukan dari semula, ini untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang kemudian nanti akan dimuliakan itu. Kita mau lihat apakah dari 100 orang ini sesudah waktu dimuliakan nanti akan tinggal 80 atau 99 atau ini. Kita perhatikan kata-kata daripada Paulus. Semua orang yang dipilihnya, berarti yang 100 orang itu, mereka itu juga, perhatikan, mereka itu juga, yaitu semua orang ini, ya, mereka itu juga dipanggilnya, semua orang ini dipanggilnya. Jadi orang-orang yang sudah ditetapkan, dipilih untuk diselamatkan, untuk menjadi serupa dengan gambarannya anaknya, itu mereka pasti akan dipanggil melalui pemberitaan Injil untuk percaya. Jadi 100 orang itu dipanggil, mereka itu juga artinya berapa orang? 100 orang itu juga. Begitu juga nanti sudah dipanggil, mereka itu kemudian akan dibenarkan. Berapa orang yang akan dibenarkan? Mereka itu juga. Tidak ada satupun yang ini. Tidak disebutkan di situ sebagian dari mereka, tidak. Mereka itu juga. Jadi semuanya 100%, 100 orang yang telah dipilih itu, mereka juga akan dipanggil, mereka akan dibenarkan, mereka akan dimuliakan. Ya, kenapa begitu? Kenapa keselamatan itu kekal? Ya, karena keselamatan itu adalah program kekal Allah. Jadi Allah sendiri akan memastikan bahwa itu akan berjalan. Kalau keselamatan bisa hilang, berarti Allah bisa gagal. Tidak, kita tidak mau percaya kepada Allah seperti itu. Ya, karena apa? Perhatikan, keselamatan adalah kekal karena itu program Allah. Ia sendiri yang akan menjaganya. Kita ingat waktu Tuhan Yesus berbicara mengenai gembala yang benar, mengenai domba-domba yang benar pada Yohanes 10, maka ayat 27 nanti dikatakan di sana, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Pasti itu di dalam perkataan-perkataan bahasa Inggris, terjemahan daripada Yunaninya itu adalah afirmatif. Kata-kata afirmatif, kata-kata yang jelas bahwa mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nanti ayat 29 mengatakan mengapa mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Bapa yang Bapalah yang memelihara mereka dan tidak seorang pun dapat mengambil mereka dari tangan Bapa, kecuali ada makhluk lain yang lebih berkuasa daripada Allah yang sanggup untuk
mengambil mereka dari tangan Allah, maka tapi tidak mungkin, tidak ada satu tangan pun yang lebih berkuasa daripada Allah. Jadi kemudian nanti ada orang yang mengatakan, oh iya memang tidak ada kuasa lain, tapi kalau orang itu sendiri mau apa gimana? Mau tidak percaya gimana? Nah, itulah bedanya konsep yang Alkitabiah dengan konsep manusia yang dibuat-buat. Karena apa? Allah akan menjaga manusia, menjaga keselamatannya dengan menjaga iman kita. Ini dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah, bukan karena iman kamu ya, karena di situ bahasa Yunani itu adalah dia, yaitu melalui iman kamu. Jadi Allah menjaga iman seseorang dengan menjaga imannya. Nanti Petrus bisa menuliskan ini karena dia sudah mengalami, dia sengaja diberikan peristiwa, dia menyangkal Kristus supaya dia tahu bahwa dengan imannya sendiri, karena dia orangnya terlalu pede, bahwa tidak sanggup dia dengan imannya sendiri untuk menjaga dia untuk tidak jatuh. Tapi Allah lah memeliharanya. Tuhan Yesus sudah katakan, aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur, dan sesudah kamu insaf, maka kuatkanlah saudaramu. Maka Petrus insaf bahwa dengan kekuatannya sendiri dia tidak bisa mempertahankan imannya, tetapi hanya oleh karena Allah sendiri yang menjaga iman dia. Maka dituliskanlah ini dalam 1 Petrus 1 ayat 5, bahwa Allah memelihara orang-orang percaya dengan menjaga iman mereka melalui iman ya, bukan karena iman mereka. Nah, inilah secara sederhana kita bisa melihat bahwa urut keselamatan ini tidak akan mungkin hilang, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan afirmasinya, kepastiannya, dan juga urut-urutannya. Kalau Allah membuat program, kemudian program itu bisa gagal, nggak usah deh percaya Allah yang seperti itu. Ya, jadi keselamatan itu tidak bisa hilang karena itu program Allah sendiri. Ia sendiri yang akan memelihara iman daripada orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakannya. Nah, sekarang kesimpulannya. Kita melihat bahwa aspek keselamatan dari segi waktu itu ada dua, yaitu di kekekalan masa lalu, ya, sebelum penciptaan Allah sudah tahu apa yang terjadi, maka kemudian Dia memilih orang-orang yang akan bukan hanya masalah keselamatan, tapi lebih daripada itu, orang-orang itu akan dijadikannya menjadi seperti Kristus. Maka mereka dipilih dan ditentukan untuk menjadi seperti Kristus. Jadi orang-orang ini kemudian dalam masa hidup mereka akan dipanggil. Jadi orang yang sudah dipilih pasti akan dipanggil oleh Injil dan mereka akan percaya sehingga akan dibenarkan. Ya, jadi yang orang dipanggil itu adalah 100% juga dari orang yang dipilih, dan yang akan dibenarkan itu juga mereka. Orang yang dipilih, ya, perhatikan nanti orang yang dipilih itu pasti akan mendengarkan, percaya kepada Injil. Ya, sehingga mereka percaya kemudian dibenarkan. Nanti secara detail kita akan diskusikan mengenai langkah-langkah atau urut-urutan ini sehingga kita dapat mengerti. Ya, perhatikan bahwa di kekekalan masa lampau maka Allah sudah tahu manusia akan berdosa, dan tanpa pilihannya untuk mendapatkan anugerah maka semua manusia akan binasa. Maka Dia memilih orang-orang yang akan diberikan anugerah keselamatan dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka pada waktu dalam hidup mereka, maka orang-orang pilihan ini kemudian akan dipanggil oleh panggilan Injil, dan mereka pasti akan percaya, ya, karena dikatakan dalam Roma 8 ayat 30 tadi, mereka itu juga. Jadi semuanya yang 100% ini, atau katakanlah di sini misalnya 100 juta orang, maka di sini 100 juta orang nanti semuanya ini akan dipanggil, dan tidak ada satu pun yang akan hilang, karena Allah sanggup dan Allah akan melakukan pemeliharaannya sehingga program keselamatannya itu tidak dapat hilang. Jadi perhatikan di sini bahwa orang yang sudah dipilih dan ditentukan sebelum dunia dijadikan, maka semuanya itu Dia akan bawa sampai kepada dimuliakan. Ya, mereka diselamatkan dan dimuliakan. Tidak ada seorang pun gugur, walaupun iman kita itu kecil, tapi Allah memelihara iman kita. Karena itu kita
Tidak heran ada anak-anak kecil yang sekalipun dia belum mengerti banyak mengenai Alkitab, tetapi saat diancam, ya, peristiwa Ambon lalu diancam, maka dia mengatakan dia tidak takut karena dia adalah laskar Kristus. Sementara banyak pendeta-pendeta besar yang diancam sedikit sudah lari terbirit-birit, ya. Mungkin mereka bukan orang pilihan, ya, tetapi adalah orang-orang yang berprofesi sebagai pemimpin Kristen tapi bukan orang pilihan. Jadi semua orang yang telah dipilih Allah, ya, dari semula, ya, di sini pasti akan diselamatkannya, ya, dalam proses kehidupan mereka. Tidak seorang pun akan gugur atau terhilang karena apa? Allah yang memastikannya. Nanti ini tentu kita akan diskusikan lebih lanjut lagi supaya kita mengerti dan memiliki iman yang teguh bahwa aku diselamatkan karena Allah mengasihiku dan dia sanggup dan dia akan menopang imanku sampai pada akhirnya. Ya, itulah artinya keselamatan adalah kekal. Sahabat-sahabat Kristen awam dan juga yang teman-teman yang sudah selama ini mengikuti Back to the Bible Ministries BTBM Indonesia, di sini Anda dapat mendownload buku-buku, e-book yang berbobot yang bisa memberikan Anda insight dan juga pengetahuan yang baik di dalam bit.ly/BTBM Indonesia. BTBM adalah Back to the Bible Ministries. Ini pelayanan pengajaran. Ya, kemudian di sini juga di dalam BTBM Indonesia 2 Anda bisa juga mendapatkan MP3 daripada seri keselamatan. Ada 32 seri di sana. Nah, ini buku yang cukup tebal, ini mengenai jalan keselamatan yang bisa Anda download secara cuma-cuma dari kedua website ini. Tapi lebih gampang dari website yang pertama, itu mengenai keselamatan. Itu buku tebal yang cukup komprehensif mengenai keselamatan, hampir 250 halaman A4 padat. Itu juga isinya adalah mengenai apa itu jalan keselamatan. Kemudian keunikan iman Kristen ini juga harus diketahui orang Kristen. Apa itu keunikan iman Kristen di antara agama-agama di dunia? Yaitu ada 3 keunikan utama, yaitu Allahnya, kemudian jalan keselamatannya, dan Alkitabnya. Baru kemudian di sini ada buku-buku lain juga. Begitu juga Anda bisa mengikuti pengajaran-pengajaran dari Kristen awam, dari Back to the Bible Ministry di YouTube, di channel Kristen Awam. Dalam Facebook juga Kristen Awam atau @Kristen Awam Pencari Sorga. Itu blog-blog yang baik juga dapat dibaca di sana. Ikutilah program-program kita ini. Tuhan memberkati.